Halo anak-anak kekasih Kristus, kita akan memulai pelajaran kita. Seperti biasa kita bernyanyi dulu ya. Yuk bersama dengan ibu guru kita sama-sama bernyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Kita berdoa, ikuti dalam hati doa yang Ibu ucapkan ya nak. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih menjaga dan memelihara kami semua. Bapa yang baik, kami akan belajar. Tuhan tolong ajari supaya bisa belajar dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabar semua anak-anak yang baik? Pasti sehat ya nak ya. Kita bersyukur kita boleh kembali melanjutkan pelajaran hari ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam keluarga itu harus saling
menyayangi. Seperti lagu kita, sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang semuanya. Nah, pada video kali ini kita juga belajar di dalam keluarga. Apa itu? Pelajaran kita hari ini adalah keluargaku hidup rukun. Adapun yang menjadi bahan Alkitab kita supaya nanti disiapkan ya nak ya, yaitu dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Nah, anak-anak, mungkin kita sering mendengar dibilang sama guru atau sama orang tua kita, katanya begini, kalau bermain-main itu harus rukun ya. Sama abang sama kakak kita itu harus rukun. Pernah nggak mendengar perkataan tersebut? Nah, pastinya pernah. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rukun itu? Rukun itu artinya yang pertama, baik dan damai, tidak bertengkar. Jadi ketika ibu guru atau mama di rumah berkata kita itu harus hidup rukun. Artinya apa? Kita harus hidup dengan baik, kita harus hidup dengan damai, dan tidak boleh bertengkar. Selain itu, rukun juga berarti bersatu hati atau bersepakat. Nah, ini juga perlu ya nak ya. Jadi ketika dikatakan yuk kita harus rukun, artinya apa? Kita harus menyamakan pendapat kita, menyamakan pemikiran kita, sehingga kita bisa menjadi hidup baik, hidup damai, dan tidak bertengkar. Jadi kalau di dalam pelajaran ini dikatakan keluargaku hidup rukun, itu berarti kita dengan semua anggota keluarga kita harus hidup dengan baik, dengan damai, sepakat, dan tidak saling bertengkar. Antara mama dengan papa harus hidup damai, antara kakak dengan abang, adik, semua anggota keluarga itu semuanya hidup damai, semuanya hidup baik, tidak ada yang bertengkar, maka itu bisa dikatakan keluarga yang rukun. Nah, ternyata ada beberapa contoh yang bisa kita teladani yang akan menjalin kehidupan yang rukun dalam lingkungan rumah dan juga lingkungan keluarga. Contoh yang pertama adalah saling menghargai pendapat anggota keluarga. Jadi, ketika kita membahas sesuatu dengan mama, dengan papa, atau dengan kakak, atau dengan abang, apapun pendapat mereka, kita tidak boleh langsung mencelanya, apalagi menghinanya. Tetapi kita harus belajar untuk menghormati pendapat siapapun dalam anggota keluarga kita. Kemudian contoh yang kedua adalah menghormati ayah dan ibu kita. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam hukum yang kelima, di sana diajarkan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ternyata menghormati ayah dan ibu juga akan menciptakan kerukunan di dalam keluarga. Bukan hanya ayah dan ibu, bahkan semua orang-orang yang lebih tua dari kita juga kita harus wajib belajar menghormatinya. Sampai di situ jelas ya nak ya. Kemudian masih ada contoh yang ketiga, yaitu makan bersama keluarga. Nah, dengan kita makan bersama keluarga, baik di rumah atau di restoran atau di luar rumah, kita makan bersama-sama, maka itu akan menciptakan kerukunan di antara anggota keluarga. Jadi makan bersama itu juga akan menciptakan suasana yang damai, suasana yang baik, dan pastinya akan tercipta keluarga yang rukun.
Dan contoh yang keempat adalah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, walaupun kita masih kecil, masih kelas 1, dengan belajar membantu orang tua melakukan hal-hal kecil sekalipun, itu akan menciptakan kerukunan. Contohnya apa, Bu? Contohnya ketika mama mencuci piring. Nah, kita bantuin, kita bantu mengangkat piring kotornya pelan-pelan. Atau ketika ayah sedang makan, kita bantu memberikan air minum. Itu juga akan menciptakan kerukunan di dalam keluarga kita. Dan contoh hidup rukun dalam keluarga yang kelima adalah belajar bersama keluarga. Ya, jadi ketika kita ada pelajaran hal-hal yang kurang kita mengerti, yang tidak kita pahami, kita boleh menanyakannya kepada ayah, kepada ibu, atau kepada abang, kepada siapapun. Jadi dengan belajar bersama, sebenarnya kita juga sudah menciptakan kerukunan di dalam keluarga kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata firman Tuhan juga mengajari kita supaya kita hidup rukun di dalam keluarga. Ayo kita buka dulu di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1. Di sana dikatakan demikian. Diikuti ya nak ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi ibu bacakan ya, ini yang menjadi ayat hafalan kita untuk pertemuan kali ini. Dari Mazmur pasal 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah kita sudah melakukan contoh-contoh hidup rukun tersebut di dalam keluarga kita masing-masing? Sudah dilaksanakan apa belum, nak? Nah, kita koreksi diri masing-masing dulu dengan mengerjakan tugas berikut ini ya. Sekarang ibu mau bertanya, apakah kita sudah melakukan contoh-contoh hidup rukun tersebut di dalam keluarga kita masing-masing? Nah, untuk menjawabnya langsung kita kerjakan dulu pada lembar tugas kita ya. Gambarlah wajah tersenyum bila kamu telah melakukannya. Jika belum, berarti kamu gambar aja wajah yang cemberut. Semuanya ada 6 gambar yang harus kita kerjakan. Di lembar pertama tadi ada 3 gambar dan kemudian ada 3 gambar lagi. Berarti semuanya yang harus kita kerjakan itu ada sebanyak 6 lembar. Nah, akhirnya kita akan sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah keluarga yang rukun adalah keluarga yang baik, damai, tidak bertengkar, serta senantiasa sepakat dalam melakukan yang baik. Jadilah anak yang rukun yang dimulai dari keluarga, dari ayah, dari ibu, dari kakak, abang, adik semuanya, hingga nanti kita akan bisa hidup rukun di dalam sekolah dan juga di dalam masyarakat. Kita akan menutup pembelajaran kita. Seperti biasa kita akan bernyanyi dulu. Untuk itu kita ambil sikap yang sopan di hadapan Tuhan. Kita kembali bernyanyi rukun cinta satu sama lain.
Kita kembali berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ajari kami Bapa, supaya kami bisa hidup rukun dengan semua anggota keluarga dan bahkan semua teman-teman dan juga sesama kami. Ajari kami Tuhan, bantu kami supaya kami bisa melaksanakannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama satu termanis, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Akhirnya sampai di sini video pembelajaran kita kali ini.